jangan suruh Biogen. Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Kemat. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Sonali Bandre, Ravena Tandon, Anupam Kher, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah kakak beradik yang berprofesi sebagai pencuri. Suatu hari, mereka tak sengaja membuat korbannya tewas mengenaskan. Karena merasa bersalah, mereka pun mendatangi keluarga korban untuk menebus kesalahannya. Namun masalah lain muncul, dan mereka harus membantu warga yang mendapatkan penindasan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana di sebuah tempat judi. Di sana ada seorang pria bernama Ajay. Terlihat jika Ajay memenangkan permainan dan mendapatkan uang yang banyak. Namun ternyata Ajay bermain licik dan diketahui oleh orang-orang yang ada di sana. Ajay mencoba melawan, namun rekan bermainnya menodongkan senjata ke arahnya. Ajay tak berkutik dan tak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, seorang pria menggunakan seragam polisi datang. Dia adalah Dev. Di sana, Dev menanggap Ajay karena orang-orang menyudutkannya sebagai seorang penipu. Ternyata, Dev merupakan kakak Ajay. Dia menyamar menjadi polisi demi membantu Ajay keluar dari tempat itu. Dev berkata, jika sebaiknya Ajay meninggalkan kebiasaan berjudinya. Karena jika tertangkap polisi, maka Ajay akan dipenjara selama 2 tahun. Dev menyarankan jika sebaiknya Ajay merampok bank atau mencuri rumah orang kaya agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan. Ternyata, kakak beradik itu mempunyai profesi yang sama, yaitu menjadi pencuri. Mereka lalu menyamar menjadi tukang pipa dan mendatangi rumah orang kaya. Dev bertugas mengelabui tuan rumah, sementara itu Ajay bertugas menjarah barang berharga yang ada di sana. Setelah urusan mereka selesai, Dev dan Ajay pun pergi meninggalkan rumah itu. Namun saat di perjalanan, mereka dihadang oleh seorang anggota polisi bernama Uttapan. Ajay dan Dev ketakutan dan pergi meninggalkan barang curiannya. Ternyata mereka pun ditipu karena Uttapan bukanlah seorang polisi, melainkan sama-sama seorang penipu. Cerita berpindah ke sebuah klub malam. Di sana ada seorang penari bernama Sarmili. Ajay tiba dengan mengendarai motor, sedangkan Dev datang dengan menunggangi kuda. Setelah itu, Ajay mencoba menghampiri Sarmili dan menggodanya. Tak lama kemudian, Dev muncul. Dev tak mau tersaingi oleh Ajay. Dev berkata kepada Sarmili jika Ajay baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Ajay membalas dan berkata jika Dev adalah mantan narapidana karena telah memperkaos gadis di bawah umur. Sarmili merasa ilfil kepada mereka dan menyarankan agar Dev segera insaf dan Ajay harus berobat jalan ke rumah sakit jiwa. Sarmili kembali dan berkata jika Dev dan Ajay adalah orang yang aneh. Ternyata, diam-diam Sarmili mengambil dompet milik Ajay dan juga Dev. Mereka baru menyadari saat akan membayar minuman yang mereka pesan. Dev dan Ajay meyakini jika Sarmili adalah pelakunya. Mereka lalu mengejar Sarmili. Dia yang panik meminta perlindungan kepada beberapa pria di jalan. Dev dan Ajay mengira jika para pria itu adalah komplotan Sarmili. Mereka pun balik kanan dan mengurungkan niatnya untuk menangkap Sarmili. Namun setelah mereka pergi, Sarmili digoda oleh para berandalan itu. Sarmili berontak. Tiba-tiba, Dev dan Ajay muncul. Ajay mengirim Dev untuk menghajar para pria itu. Sampai akhirnya, Dev berhasil membuat mereka babak belur. Sarmili sangat terkesan dengan keberanian Dev melawan gerombolan pria itu dan percaya jika dia adalah manusia yang baik. Dia pun jatuh cinta kepada Dev dan menyebutnya sebagai raja. Dev menasehati Sarmili agar dia berhenti menjadi seorang pencopet
Apalagi Sarmili adalah seorang wanita. Cerita pun berpindah. Seorang pria bernama Mohan mendatangi kantor pengaduan masyarakat di Mumbai. Mohan mengadu jika desa yang dia tempati sedang terancam karena seseorang bernama Tuan Singhania alias Banu Pratap ingin menggusur desa mereka. Mohan menjelaskan jika penduduk desa tak mau kalau tanah yang mereka tinggali digusur secara paksa. Mohan ingin agar pemerintah Mumbai menegakkan keadilan untuk warga desanya dan menghentikan Tuan Banu Pratap. Jika tidak, maka Mohan akan membuat demo besar-besaran dan menyerang kantor tersebut. Ternyata, Tuan Singhania alias Banu Pratap berada di kantor tersebut. Banu mengutus anak buahnya untuk mengurus masalahnya dengan Mohan. Victor. Di tempat lain, terlihat Deb dan Ajay berada di terminal bus. Tiba-tiba, Ajay melihat seorang pria yang mengeluarkan dompet dengan uang yang banyak di dalamnya. Ajay mencoba mendekati pria itu, yang ternyata adalah Mohan. Diketahui jika Mohan akan kembali ke desanya. Di sisi lain, terlihat anak buah Banu bertabrakan dengan Deb, namun Deb tak menghiraukannya. Anak buah Banu membuntuti Mohan dengan senjata di tangannya, serta Ajay di belakangnya dengan tujuan untuk mengambil dompet Mohan. Namun Mohan menyadarinya dan langsung mengejar Ajay. Deb melihat Ajay berlari dan membantunya, namun Mohan masih saja berusaha mengejar Ajay. Tiba-tiba terjadi kecelakaan. Mohan ditabrak oleh anak buah Banu hingga sekarat. Deb dan Ajay yang melihat kejadian itu langsung menghampiri Mohan. Di sana, Mohan berkata jika Ajay sudah keterlaluan. Mohan menjelaskan jika kini impiannya telah sirna, padahal dia memiliki keluarga di kampung yang harus diperjuangkan. Setelah itu, Mohan pun tewas. Deb dan Ajay merasa bersalah, dan mereka mengira jika kecelakaan itu terjadi karena perbuatan mereka. Deb membuka dompet Mohan dan menemukan secari kertas yang ditulis oleh adik Mohan yang bernama Sarda. Di sana, Sarda menuliskan jika keluarganya sangat merindukan Mohan dan berharap agar Mohan cepat kembali ke desa. Hal ini sangat membebani pikiran mereka. Setelah itu, Deb berpikir untuk mencari tahu alamat Mohan. Awalnya, Ajay tak mau memperpanjang masalahnya, namun hatinya tergerak untuk menemani Deb pergi ke desa. Mereka pun melakukan perjalanan ke sebuah desa yang disebut Badlapur. Sesampainya di desa, mereka dihentikan oleh seorang polisi lokal bernama Sanjeev. Basa-basi pun terjadi, dan Ajay masih sempat-sempatnya mencuri dompet milik Sanjeev. Setelah itu, mereka mencari tahu kediaman Mohan dan ditunjukkan kepada seorang guru bernama Dinanath yang diketahui sebagai ayah Mohan. Ajay dan Deb mengaku jika mereka adalah teman Mohan dari Mumbai. Dinanath menanyakan keberadaan Mohan, tetapi Deb dan Ajay berbohong dengan berkata jika Mohan sedang ujian dan kini jatuh sakit sehingga dia tak bisa ikut pulang ke desa. Keluarga Mohan hanya mengetahui bahwa Mohan pergi ke Mumbai untuk studi lebih lanjut menjadi seorang dokter. Setelah itu, mereka bertemu dengan adik Mohan yang bernama Sarda. Terlihat kekecewaan di wajah Sarda karena mengetahui kalau Mohan tak bisa pulang ke desa. Setelah itu, mereka dikenalkan kepada ibu Mohan yang bernama Sulaksa. Deb dan Ajay masih saja berbohong mengenai Mohan karena mereka tidak dapat menyampaikan kabar duka tersebut kepada keluarganya. Jadi mereka berbohong dan memberitahu bahwa Mohan baik-baik saja. Rasa bersalah mereka semakin terasa ketika mengetahui bahwa istri Mohan sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Istri Mohan bertanya mengapa Mohan tak pernah membalas surat yang dia kirimkan. Ajay menjelaskan jika di kota sangat rentan terjadi pencurian dan sayangnya Mohan menjadi korban pencopetan sehingga dia tak tahu jika istrinya telah mengirim surat. Tak lama kemudian, terdengar keributan dari arah luar memanggil-manggil Dinanath. Pria itu bernama Lala, seorang rentenir desa yang dengan kasar menagih hutang kepada Dinanath. Lala menjelaskan, jika Dinanath tak mau membayar, maka sertifikat rumahnya akan hangus, dan Dinanath beserta keluarganya harus meninggalkan rumah itu. Deb dan Ajay mendengar perbincangan Lala dan menemuinya. Mereka berkata, jika Mohan telah mirim uang, dan Lala boleh kembali esok hari dengan membawakan sertifikat rumah milik Dinanath. Setelah Lala pergi, mereka menyerahkan uang sejumlah 3 juta rupiah. Mereka berkata, jika uang itu dititipkan Mohan untuk diserahkan kepada ayahnya.
Namun Dinanat berkata jika hutangnya kepada Lala sebesar 70 juta rupiah dan uang itu belum cukup untuk membayar hutangnya. Dinanat pun menjelaskan jika dia meminjam uang kepada Lala untuk Mohan agar dia bisa menjadi seorang dokter karena di desa mereka tak ada dokter ataupun rumah sakit. Namun, Lala menuntut pembayaran sangat cepat dari perjanjian sehingga Dinanat belum mampu untuk melunasinya. Karena itulah, Mohan menjadi harapan keluarga mereka untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Namun Dinanat berpikir jika Lala bukan mengincar uang darinya, melainkan tanah yang dia tinggali. Karena diketahui, jika Lala bekerja sama dengan Banu untuk memiliki surat tanah milik warga desa, agar desa itu ditinggalkan, dan Banu bisa memulai proyeknya membangun gedung pencakar langit. Ajay belum mengerti dan bertanya, siapa itu Banu? Dinanat lalu menjelaskan, jika Banu merupakan orang yang lumayan berpengaruh, karena memiliki kekayaan yang berlimpah. Saat itu, Banu berkeliling desa, dan bertemu dengan istri Dinanat yaitu Sulaksa. Banu mencoba memperkaos Sulaksa. Namun hal itu diketahui oleh kakak Banu yang bernama Suraj. Karakter Suraj berbanding terbalik dengan Banu. Suraj yang memiliki jiwa besar langsung menghukum Banu dan mempermalukannya di hadapan warga. Setelah itu, Suraj mengusir Banu dari desa dan mengutuknya agar tak kembali ke sana. Beberapa tahun kemudian, Banu kembali ke desa dan membujuk warga untuk menjual tanah mereka karena Banu ingin membangun gedung pencakar langit. Namun saat itu, Dinanat menghentikan Banu. Dinanat berkata jika dia dan seluruh warga menolak untuk menjual tanah mereka. Banu marah dan membujuk Lala untuk menahan sertifikat tanah milik Dinanat. Lala menuruti keinginan Banu karena dia dijanjikan imbalan yang menggiurkan. Dinanat berkata jika dia akan memperjuangkan desanya dan menolak penggusuran yang direncanakan oleh Banu. Setelah mendengar cerita Dinanat, Ajay mengajak Deb untuk kembali ke Mumbai dan melupakan masalah yang akan mereka hadapi esok hari. Namun Deb menolak dan memutuskan akan tetap tinggal untuk membantu Dinanat. Keesokan harinya, terlihat Lala sedang menaiki keledai. Tiba-tiba Lala melihat gepokan uang yang berceceran di jalan. Lala memunguti uang itu yang ternyata sengaja diatur oleh Deb dan Ajay. Mereka berkata jika Lala boleh mengambil semua uangnya, namun Lala harus mengembalikan sertifikat milik Dinanat. Lala pun setuju. Setelah mendapatkan uang dan mengembalikan surat itu, Lala pun pergi. Deb dan Ajay menyerahkan surat itu kepada Dinanat. Mereka menjelaskan jika Lala telah menyadari kesalahannya dan menyerahkan surat itu secara percuma. Dinanat sangat bahagia mendapatkan kembali sertifikat rumahnya, sehingga mereka tak perlu takut kehilangan rumahnya. Namun di sisi lain, Lala terkejut ketika melihat semua uangnya hilang. Lala pun menyadari jika uang yang dia dapatkan adalah miliknya sendiri. Lala berniat menyusul Deb dan Ajay, namun mereka sudah berada di rumahnya. Deb dan Ajay mengancam Lala untuk tidak melaporkannya kepada polisi. Dan Lala dilarang untuk mendatangi Dinanat dan mengganggunya lagi. Lala ketakutan dan menuruti keinginan Deb dan juga Ajay. Lala mengadukannya kepada Banu mengenai ancaman yang dia dapatkan dari Deb dan Ajay. Banu marah karena Lala menyerahkan sertifikat rumah milik Dinanat. Banu berkata jika dia tak mau tahu dan menginginkan sertifikat itu kembali. Setelah itu, Lala mendatangi sebuah klub dan mencari tahu para gangster yang ada di sana. Seorang bartender berkata jika para gangster akan tiba saat tengah malam. Setelah lama menunggu, Lala melihat seseorang datang yang ternyata adalah Utapan. Lala menghampiri Utapan dan meminta bantuannya untuk melenyapkan Deb dan juga Ajay. Keesokan harinya, Deb dan Ajay menghentikan tukang pos yang mengarah ke kediaman Dinanat. Ajay mengambil surat yang akan dikirimkan dan membukanya. Ternyata itu adalah surat mengenai kematian Mohan. Mereka panik, lalu menyingkirkan surat itu. Ajay berkata jika mereka tak bisa terus-menerus menghindar. Ajay pun mengajak Deb untuk kembali ke Mumbai, dan Deb pun menyetujuinya. Di sisi lain, terlihat Sarda sedang menangis. Sarda berkata kepada ibunya jika sebentar lagi ada perayaan Rakhi. Sarda berkata jika Mohan tak ada, lalu dia harus memasangkan gelang kepada siapa. Sulaksa menjawab jika Sarda bisa menganggap Deb dan Ajay sebagai kakaknya,
dan Sarda bisa memasangkan gelang kepada mereka. Hal itu diketahui oleh Deb dan Ajay yang berniat pergi dari sana. Kesedihan Sarda membuat mereka membatalkan niatnya dan menuruti keinginan Sarda untuk melangsungkan perayaan Rakhi. Setelah Sarda memasangkan gelang, Deb berniat memberikan hadiah kepada Sarda. Namun Sarda menolaknya. Sarda berkata, jika dia tak butuh hadiah, yang dia inginkan hanyalah kepulangan Mohan ke rumahnya agar bisa berkumpul bersama keluarganya. Niat mereka kembali ke Mumbai pun dibatalkan dengan alasan mengundur waktu agar Sarda tak terlalu berharap kehadiran Mohan. Awalnya, Ajay mendesak Deb untuk tetap pergi. Namun Ajay mengurungkan niatnya ketika melihat gerombolan para gadis desa yang beriringan menuju sungai. Ajay mengikuti para gadis itu, namun dia dihadang oleh beberapa pria. Ajay kembali dan meminta bantuan kepada Deb. Deb bertanya, ada berapa orang yang harus dia lawan? Ajay menjawab, jika mereka ada 12, dan Deb perlu melawannya sendiri, karena kali ini Ajay sedang berpuasa untuk berkelahi. Tanpa basa-basi, Deb pun membabat orang-orang itu tanpa tersisa. Ternyata, mereka adalah suruhan Utapan yang diberi tugas untuk melenyapkan Deb dan Ajay. Tiba-tiba, Ajay menghilang, dan ternyata sedang mengintip para gadis yang sedang mandi di sungai. Ajay memanjat pohon, namun dia terjatuh tepat di hadapan seorang gadis bernama Mansi. Singkat cerita, para bapak-bapak berbondong-bondong mendatangi rumah Dinanath. Mereka marah karena ulah Ajay yang telah mengintip para gadis yang sedang mandi. Ajay kembali meminta bantuan Deb untuk melawan warga. Namun kali ini, Deb berkata jika dia sedang berpuasa dan tak mau berkelahi. Mau tak mau, Ajay pun menghadapi seorang pria yang menjadi jagoan kampung di sana. Namun, Ajay berhasil membuat pria itu ambruk. Ajay lalu menghampiri Mansi dan mengajaknya berkenalan. Setelah itu, mereka pun saling jatuh cinta. Cerita pun berpindah. Saat Dinanath sedang berjalan, tiba-tiba dia Tijalike dan Banu membantunya. Banu mengancam Dinanath dan menyuruhnya untuk meninggalkan desa bersama dua orang kota yaitu Deb dan Ajay. Namun Dinanath tak merasa takut dengan ancaman Banu. Dinanath berkata jika dia tak akan pernah meninggalkan desanya sampai dia mati. Saat Banu akan pergi, tiba-tiba dia yang Tijalike dan Deb meraihnya. Deb memperlakukan Banu seperti apa yang tadi dilakukan kepada Dinanath. Deb menentang Banu yang membuat Banu marah. Pengawal Banu bersiap dengan senjata, namun dari arah yang lain Ajay bersiap dengan senjata apinya. Deb mengancam Banu agar tak pernah mengganggu warga desa jika ingin berumur panjang. Setelah itu, Deb mendapatkan kabar jika seorang wanita dari kota datang untuk mencarinya. Ternyata, itu adalah Sarmili. Dia terus memanggil Deb dengan sebutan raja, yang membuat Deb risih. Deb terus membujuk Sarmili untuk kembali ke Mumbai, namun dia tak mau dan kekeh ingin menetap di desa bersama rajanya. Di sisi lain, Ajay dan Mansi sedikit berselisih. Mansi mengetahui kedatangan Sarmili. Mansi curiga jika Ajay juga mempunyai seorang wanita di kota. Ajay terus meyakinkan Mansi jika dia adalah seorang jomblo sejati. Setelah itu, pasangan Ajay dan Deb bertemu, meluruskan perselisihan dan membuktikan jika Sarmili adalah wanita yang menyukai Deb dan Ajay tak mempunyai wanita lain. Setelah itu, Sarmili menjadi lebih dekat dengan Mansi dan mereka berusaha untuk mencuri hati pria idaman mereka. Di sisi lain, Sulaksi kuku lutus dan berkata jika dia tak menyukai penampilan Sarmili yang terlihat seksi. Dinanath berkata jika dia akan berbicara kepada Mohan saat dia telah kembali. Cerita pun berpindah. Terlihat, Ajay dan Deb sedang asik mandi di sungai. Sarmili mengajak Mansi untuk menjahili mereka. Mansi mempunyai ide untuk membalas perlakuan Ajay. Mereka pun mengumpulkan gadis desa untuk pergi ke sungai dan mempermalukan Deb dan juga Ajay. Kejadian menegangkan pun terjadi saat istri Mohan mengalami kontraksi karena akan melahirkan. Sulaksa panik dan menyuruh Dinanath untuk menyusul dokter. Saat itu, Ajay dan Deb datang. Mengetahui kejadian yang mendesak, mereka pun berniat membantu Dinanath untuk memanggil dokter. Dinanath lalu memberitahu jika dokter terdekat ada di desa tetangga yang jaraknya lumayan jauh. Namun sayang, saat dokter datang, istri Mohan tak bisa tertolong karena penanganan yang terlalu lama.
Dinanat sangat menyayangkan hal ini. Dinanat berkata, andai saja di desa mereka ada rumah sakit atau dokter, maka semua ini tak akan pernah terjadi. Dinanat menambahkan, jika dia akan menghubungi Mohan agar Mohan bisa mengkremasi jenazah istrinya. Namun sampai kedatangan bus terakhir, Mohan tak kunjung datang. Ajay dan Deb berkata, jika sebaiknya jenazah istri Mohan cepat dikremasi, dan mereka tak usah menunggu Mohan. Namun Dinanat kekeh menginginkan Mohan datang agar bisa melihat istrinya untuk yang terakhir kalinya. Deb memberanikan diri dan berkata jika Mohan tak akan pernah datang karena dia sudah meninggal. Deb mengakui kesalahannya yang telah menyebabkan Mohan tewas. Semua orang terkejut dan tak menyangka jika Deb dan Ajay adalah seorang pembunuh. Dinanat tak habis pikir dan dia pun mengusir Deb, Ajay beserta Sarmili dari desanya. Permasalahan pun selesai. Mereka menunggu kereta untuk kembali ke Mumbai. Di tempat lain, Lala dan Sanjep mendatangi kediaman Banu. Lala memberitahukan mengenai Deb dan Ajay yang diklaim sebagai pembunuh Mohan. Lala pun menyampaikan jika kini mereka telah kembali ke Mumbai. Hal itu membuat Banu senang. Dia ingin merebut tanah penduduk desa secara paksa, sehingga ia dapat mulai membangun proyeknya. Banu memerintahkan Lala untuk membakar habis seluruh desa. Kericuhan terjadi saat api mulai melahap satu persatu rumah warga. Dinanat melawan pemberontak demi mempertahankan rumahnya. Tiba-tiba, Deb, Ajay, dan Sarmili muncul. Mereka mengumpulkan tenaga dan menghajar satu persatu para pemberontak sampai tak tersisa. Semua warga bersorak seolah-olah bersyukur atas kedatangan Deb dan Ajay. Namun tidak dengan Dinanat. Terlihat kebencian yang besar masih tersimpan di dalam dirinya dan dia pun tak memperdulikan mereka. Deb tak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya kepada Dinanat. Deb lalu mengajak Sarmili untuk pergi ke Mumbai. Namun Sarmili berkata jika mereka kembali ke desa atas ide Deb dan sekarang Deb harus mampu menghadapi apapun demi menebus kesalahannya. Kedewasaan Sarmili membuat Deb kelepek-kelepek dan perlahan Deb mulai membuka hatinya untuk Sarmili. Raja. Di sisi lain, Lala kembali mengadu kepada Banu jika Deb dan Ajay telah kembali ke desa. Lala menyimpulkan jika mungkin saja desa itu tak akan pernah bisa menjadi milik Banu. Namun Banu menyangkal. Banu meyakini jika dia pasti akan menguasai desa itu. Namun yang paling utama, Banu menginginkan kehancuran pada keluarga Dinanat karena dendam yang tak pernah padam. Banu masih teringat saat dulu dia mendekati Sulaksa yang kini menjadi istri Dinanat. Jika saat itu kakaknya tak menghentikannya, maka mungkin jika saat ini Sulaksa akan menjadi miliknya. Ternyata dendam itu bukan hanya kepada keluarga Dinanat. Banu pun memiliki dendam kepada kakaknya yaitu Suraj. Lala mengingatkan kembali mengenai perlakuan Suraj kepada Banu yang mempermalukannya di hadapan semua warga, menggundulinya lalu mengusirnya dengan menaiki seekor keledai. Banu pun buka suara dan hal mengejutkan pun terungkap bahwa saat hari di mana dia kembali ke desa, Banu secara brutal membunuh kakak dan istrinya untuk membalaskan dendamnya di masa lalu. Cerita pun berpindah. Lala yang ketakutan mencari cara untuk membantu Banu. Dia lalu berbincang dengan Sanjep dan menemukan sebuah ide. Lala melihat jika Ajay dan Deb adalah saudara yang kompak. Dan dia memutuskan untuk mengeksploitasi ini untuk memisahkan kedua bersaudara itu. Lala berencana menciptakan perbedaan dan kepahitan antara Deb dan Ajay dan mulai memanfaatkan situasi. Lala mengetahui jika Ajay memiliki minat dalam berjudi. Lala pun membujuk Ajay untuk mengikuti judi dengan penghasilan yang besar. Ajay langsung tergiur dan mulai bergabung bersama Lala untuk berjudi. Namun, Ajay menyerah dan mulai kehabisan uang. Lala terus mengejeknya sebagai pria lemah dan menantangnya untuk bermain lagi. Merasa terhina, Ajay mengendap-endap ke dalam rumah Dinanat dan mencuri beberapa gelang emas kemudian menjualnya agar dia bisa terus bermain. Pencurian itu diketahui oleh Sarda yang langsung melaporkannya kepada Deb. Tak lama kemudian, Deb menggerebek Ajay dan menyuruhnya untuk keluar dari sana. Namun Ajay menolak. Deb lalu memaksa Ajay dan membawanya keluar. Dan mulailah keretakan antara dua bersaudara yang telah ditunggu-tunggu oleh Banu. Deb dan Ajay bertengkar hebat
karena terbukti jika Ajay mencuri emas lalu menjualnya kepada Lala. Deb kecewa dan mengusir Ajay dari sana. Lala mengambil kesempatan itu dan mulai merekrut Ajay untuk bergabung bersamanya. Lala membawa Ajay ke tempat Banu dan kontrak pun dimulai. Banu memerintahkan Ajay untuk membawa semua sertifikat tanah milik warga dan Ajay akan mendapatkan imbalan sebanyak 500 juta rupiah. Mendengar itu, Ajay pun menyetujuinya karena tujuan Ajay kini hanyalah menjadi kaya raya. Oh, Dave. Keesokan harinya, pemberontakan pun terjadi. Kali ini, Ajay yang memimpin kerusuhan itu. Dave menghampiri Ajay dan memintanya untuk menghentikan semuanya. Namun Ajay sudah tak peduli tentang siapapun. Ajay mendesak Dave untuk mengumpulkan semua sertifikat tanah milik warga. Namun, Dave menolak. Tak disangka, Ajay berani melukai warga yang tak bersalah. Hal itu membuat Dave tak bisa melawan dan mengikuti keinginan Ajay. Dave mengumpulkan semua sertifikat dan menyerahkannya kepada Ajay. Setelah itu, Ajay pun pergi dan menyerahkan surat-surat itu lalu membawa imbalannya. Ajay membawa sekoper uang dan dia berpapasan dengan Dave. Namun kemudian terungkap bahwa perubahan Ajay adalah hal yang direncanakan oleh Dave dan Ajay untuk menipu Banu dengan mendapatkan uang darinya setelah memenangkan kepercayaannya. Tujuan mereka adalah untuk dapat menggunakan uang tersebut demi membangun rumah sakit di desa yang diimpikan oleh Dinanat. Ternyata warga pun ikut serta berperan dalam drama ini. Orang yang ditembak oleh Ajay ternyata memiliki pelindung di balik bajunya. Konspirasi Lala terbongkar karena saat itu Sarmili berada di sana dan tersengaja mendengar rencana Lala yang ingin memecahkan persaudaraan Deb dan Ajay. Deb berkata jika dia akan memulai pembangunan rumah sakit yang akan diberi nama Mohan. Tiba-tiba, Dinanat datang dan berkata jika dia tak terima nama anaknya dipakai sebagai nama rumah sakit yang uangnya didapatkan secara haram. Dinanat berkata jika dia akan menebar abu menantunya. Dinanat berpesan jika selama dia pergi, maka tak akan ada yang membangun apapun di desa. Di sisi lain, Banu menemukan fakta jika semua sertifikat tanah itu ternyata palsu. Banu marah dan menyadari jika dirinya telah tertipu. Saat Banu menemukan konspirasi mereka, dia dan antek-anteknya kembali menyerang desa. Namun mereka tak bisa menemukan satu orang pun di sana. Tiba-tiba, Deb muncul dan melemparkan sebuah peti. Ternyata, di dalamnya ada Ajay yang langsung mendorodot anak buah Banu. Baku tembak pun tak terhindarkan. Namun sayang, Banu berhasil menembak Deb dan juga Ajay. Mereka pun mencari tempat berlindung dan mengecek kondisi masing-masing. Namun nyali mereka masih besar dan kembali memberantas para antek Banu. Ternyata, Deb dan Ajay berhasil dilumpuhkan dan mereka tertangkap oleh Banu. Tak lama kemudian, keluarga Dinanat tiba. Banu menyapa Sulaksa dan mengungkit kembali tragedi memalukan yang telah dialami. Banu berkata jika kali ini dia akan mempermalukan Dinanat di depan semua orang. Dia mengutus anak buahnya untuk mempermalukan Sarda di hadapan umum. Banu secara terbuka mengungkapkan bahwa Mohan tidak sengaja dibunuh oleh Ajay dan Deb. Nyatanya, dialah yang sengaja membunuh Mohan dengan menggunakan mobilnya. Sarda ditarik oleh salah satu anak buah Banu dan berniat diperkaos di depan umum. Deb dan Ajay tak terima. Mereka berontak dan berusaha membabat orang-orang yang menghalanginya. Sarda dibawa lari. Dinanat pingsan karena mendapat sebuah pukulan. Deb berusaha menyelamatkan Sarda yang dibawa kabur oleh anak buah Banu. Sementara itu, Ajay melindungi Sulaksa dari orang-orang jahat. Dengan sekuat tenaga, mereka bertarung dengan para preman. Deb masih berusaha menyelamatkan Sarda. Dia bergulat sampai babak belur, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan Sarda. Sementara itu, Ajay berusaha menemukan Banu. Namun ternyata, Banu muncul dari arah belakang, yang membuat Ajay tak berkutik. Semua warga bermunculan, namun tak ada yang berani mendekat, karena Ajay berada dalam tawanan Banu. Deb tiba dan mengacungkan senjata. Ajay berkata, jika Deb tak usah memperdulikannya, tugas Deb hanyalah melenyapkan Banu.
Tak disangka, Dep mempunyai taktik dengan menembak kaki Ajay dan menjedor Babatok Banu sehingga dia tewas secara tragis. Setelah semuanya usai, Dep dan Ajay berniat pergi, namun Dinanath menghentikan mereka. Dinanath menyadari jika Dep dan Ajay bukanlah orang yang telah membunuh Mohan. Dinanath meminta maaf mengenai kesalahpahaman ini. Dinanath berkata jika dia memang sudah kehilangan Mohan, namun sepertinya Tuhan telah menggantikan Mohan dengan kehadiran dua anak laki-laki. Semua warga bersorak dengan kemenangan mereka, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Kemat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.